Halo semuanya, selamat datang di podcast Suara Sejarah. Aku Sita Salsabila. Dan aku Ririn. Kita bakal nemenin kalian ngebahas topik sejarah yang pastinya seru dan penuh makna. Yap, tema kita hari ini adalah perlawanan Demak terhadap Portugis. Sebuah kisah perjuangan di masa lalu yang penting buat kita kenal dan pahami. Dan pastinya kita nggak sendirian. Hari ini kita kedatangan 4 narasumber yang keren dan instingnya. Yuk kenalan dulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elsa Janoriski, biasa dipanggil Eca. Tapi kalau kamu lagi marah, boleh panggil saya dengan nada tinggi biar dramatis, biar kayak sinetron. Hai, aku Vanita Fauziatul Azkia. Kalau nama aku kepanjangan, kalian boleh kok panggil aku si Imut. Yo, perkenalkan nama gua Aditya Rizkiana, tapi lo bisa panggil gua apa aja ya. Asal jangan panggil saya, alah itu saya buat yang spesial. Cie. Halo semuanya, saya Muhammad Ika Saputra. Saya siap membahas sejarah Demak bareng kalian. Kita mulai dari awal ya. Bisa dijelasin latar belakang kemunculan Portugis di Nusantara? Kenapa mereka datang dan apa motivasinya? Jadi, kedatangan Portugis ke Nusantara itu nggak lepas dari keinginan mereka buat menguasai jalur perdagangan rempah. Mereka pertama kali datang ke Malaka tahun 1511. Setelah menguasai Malaka, mereka mulai menyebar ke wilayah lain, termasuk ke Jawa. Betul, mereka juga punya misi penyebaran agama Katolik. Jadi selain ekonomi, ada juga tujuan religius dan ini jadi konflik besar karena wilayah Jawa. Islam udah mulai berkembang pesat, terutama di bawah Kesultanan Demak. Menarik banget. Nah, kalau dari pihak Demak sendiri, gimana sih mereka terhadap kehadiran Portugis? Kesultanan Demak di bawah pimpinan Sultan Trenggana punya peran penting sebagai pemimpin perlawanan. Mereka nggak suka dengan campur tangan Portugis, apalagi soal penyebaran agama dan monopoli perdagangan. Benar, Demak merasa perlu menjaga kedaulatan wilayahnya dan juga menyatukan wilayah Islam. Maka dari itu, Demak melakukan ekspedisi militer ke Malaka dan berusaha mengusir Portugis dari Nusantara. Kalau boleh tahu, bentuk perlawanan Demak itu seperti apa sih? Apakah hanya serangan militer saja? Enggak cuma itu, selain ekspedisi militer ke Malaka sekitar tahun 1513, Demak juga membangun aliansi dengan kerajaan-kerajaan lokal lain untuk melawan dominasi Portugis. Strategi diplomasi juga dipakai. Tapi memang ekspedisi militer jadi yang paling dikenal. Walau pada akhirnya belum berhasil merebut Malaka. Perlawanan Demak menjadi simbol perlawanan kerajaan Islam terhadap kekuasaan asing. Kalau kita lihat dari sudut pandang sejarah, dampak dari perlawanan ini gimana ya? Dampaknya besar banget. Walaupun Demak nggak berhasil mengalahkan Portugis secara militer, tapi mereka memberi contoh tentang pentingnya melawan kolonialisme. Ini jadi pemicu semangat perlawanan di kerajaan-kerajaan lain. Selain itu, perlawanan ini juga memperkuat posisi Demak sebagai kekuatan politik dan agama di Jawa. Mereka dipandang sebagai pelindung umat Islam dari ancaman luar. Oke, sekarang kita masuk ke sesi refleksi. Menurut kalian, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari perlawanan Demak ini? Bagi aku, semangat mempertahankan kedaulatan dan keberanian untuk melawan ketidakadilan itu yang paling penting. Dan juga pentingnya persatuan. Kalau kerajaan-kerajaan waktu itu bersatu, mungkin hasilnya bisa lebih maksimal. Jangan lupa juga nilai perjuangan tanpa pamrih. Mereka nggak cuma mikirin diri sendiri, tapi juga umat dan bangsa. Wah, keren banget diskusi hari ini. Kita dapat belajar banyak dari podcast kali ini. Terima kasih banget buat Vanita, Diki, Elsa, Aditya, dan
yang udah berbagi pandangan dan ilmu sejarahnya. Semoga podcast hari ini bisa memotivasi buat teman-teman semua untuk lebih kenal dan cinta sama satu bangsa sendiri. Sampai ketemu di episode selanjutnya, tetap semangat dan jangan lupa belajar sejarah.